Kembali di Breaking News, pemirsa, bulan Ramadan segera berakhir. Kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Abdullah Gimnastiar atau AA Gim. Assalamualaikum, selamat sore AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini kan segera berlalu dan kita akan beralih ke 1 Syawal merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita menyambut Hari Raya Idul Fitri? Ya, kombinasi antara sedih karena berpisah dengan Ramadan dan belum tentu kita masih hidup Ramadan yang akan datang. Ini jamuan yang tidak ada bandingannya Ramadan ini. Harusnya memang sedih berpisah dengan detik-detik terbaik dalam hidup. Tetapi karena takdir harus dijalani, maka kita harus mempersiapkan dengan 1 Syawal, hari berbuka. Apa yang harus persiapkan ya, dari malam hari kita terus takbir, besok datang lebih awal ke lapang, ke tempat ibadah, dengan niat yang baik, dengan pakaian yang baik, dan usahakan ketika berada di tempat ibadah pun sungguh-sungguh. Sempurnakan ketika menyimak khotbahnya, sempurnakan ketika sholatnya, dan jangan sampai ketika ibadah nanti hanya jadi ajang ria, pamer pakaian, pamer penampilan. Kalaupun akan saling bermaaf-maafan, lakukanlah dengan penuh keikhlasan, dan usahakan hari besok itu adalah hari kita menjamu, membahagiakan orang lain sebanyak mungkin. Oke. Minimal jangan mengecewakan. Oke. Kemudian kalau kita lihat flashback kemarin ketika kita menjalani ibadah puasa dari 1 Ramadan hingga hari ini, kan banyak yang terjadi khususnya di Indonesia, momen-momen ketika menjalani bulan puasa kemarin. Apa hikmah Ramadan yang bisa kita teladani di sepanjang bulan ini, Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang shortcut kita dimudahkan menjadi ahli takwa. Kan goalnya dari Ramadan ini adalah menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang paling bahagia. Makin takwa, makin bahagia. Orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Makanya kalau ingin lihat orang yang sukses Ramadannya, terjadi perubahan akhlaknya. Menjadi semakin baik, bukan hanya ibadahnya saja, tetapi akhlak. Karena takwa itu berkaitan dengan akhlak. Nah, akhlak itu pun ada kuncinya. Akhlak itu buah daripada iman. Nah, kita ibadah itu meningkatkan iman. Cuma ada yang sering lupa di bulan Ramadan yang kurang maksimal, yaitu belajar. Makin kuat ilmu agamanya, makin paham, itu iman makin kuat. Makin diamalkan, iman makin kuat. Dan buah dari keimanan itu adalah kebahagiaan dalam segala keadaan dan kemuliaan akhlak serta kemanfaatan bagi yang lain. Jadi harusnya sesudah selesai Ramadan kita menjadi orang yang sangat bahagia dengan nambah yakin ke Allah, sangat produktif di dalam berbuat kebaikan, minimal kita tidak merugikan siapapun. Karena mengendalikan nafsu itulah inti daripada kita bisa memiliki akhlak yang tidak merugikan orang lain. Jadi harusnya sesudah Ramadan ini bahagia memancar, akhlak mulia memancar, kemudian produktivitas kita berbuat kebaikan bagi orang lain pun semakin meningkat. Oke. Hikmahnya terpancar melalui akhlak kita yang berubah Ya, menjadi semakin baik. Kemudian di bulan Ramadan juga ada satu yang menjadi harapan bagi seluruh umat Islam, malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya ciri-ciri ketika seseorang menyambut atau menerima Lailatul Qadar ini apakah bisa dilihat secara langsung, perubahannya? Seperti apa sih, jadi memang kalau kita lihat doa Lailatul Qadar itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, engkaulah Maha Pemaaf, menyukai memaafkan, maafkanlah. Dan al-afu ini menurut ilmu yang didapatkan seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi dosa itu habis saja, tidak ada jejaknya. Atau seperti orang jalan di padang pasir, kemudian ada angin, ada badai, sehingga tidak ada jejak.
Nah, orang yang dihapuskan jejak dosanya oleh Allah itu akan sangat terlihat dari ketenangan jiwanya, ya. Kalau boleh dikatakan ada namanya hayyin, layin, qorib, sahal. Ini Hmm. simpelnya ya. Mm-mm. Jadi orang itu yang mendapat ampunan Allah yang besar itu menjadi pribadi yang sangat tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, sangat bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua, layin, yaitu orangnya itu menjadi sangat penyayang, Hmm. sangat rahmatan lil alamin, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh makhluk lain, termasuk pohon, binatang. Jadi melimpah kasih sayangnya. Yang ketiga, koribin, menjadi orang yang sangat menyenangkan, humble. Ini datang dari ketawaduan, rendah hati, tidak petantang petenteng, dan sahal, mudah dalam hidupnya ini karena dia tidak lagi diperbudak nafsu, tidak diperbudak emosi, syahwat, ketamakan. Kan orang itu menjadi buruk itu perangai karena dia kalah oleh nafsunya. Mhm. Dia lepas kendali terhadap nafsunya. Nah, orang yang sahal itu urusan itu menjadi mudah, menjadi indah karena bisa mengendalikan nafsunya. Nah, harusnya kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar kan itu terpelihara dari azab neraka, dan menurut hadis Rasulullah ini ada 4 ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hayyin, layin, qorib, sakhal. Pribadinya sangat indah, tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, kemudian sangat penyayang kepada makhluk-makhluk Allah, produktif berbuat kebaikan, dan sangat rendah hati, humble, tidak melihat orang lain lebih rendah, sehingga adanya menyenangkan, jauhnya dirindukan, dan solutif, ya, bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan simple. Oke. Oke. Kemudian tahun 2024 ini kan kita lihat ada tradisi mudik ya di Indonesia. Banyak juga pemudik yang pulang ke kampung halaman mereka ini membawa sanak saudara, kemudian banyak membawa barang bawaan untuk saudara-saudara di kampung halamannya. Bagaimana melihat tradisi pulang kampung yang memang saat ini juga sedang dijalani oleh masyarakat di Indonesia, A? Ya, mudik itu menguras waktu, tenaga, biaya, pikiran, emosi, karena memang begitulah safar. Ini harus jadi amal soleh. Dan amal soleh itu syaratnya cuma dua saja. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasul. Kalau tidak, kita menjadi rugi sekali nih. Pulang jauh-jauh berhari-hari mengeluarkan segala, tidak punya nilai. Apalagi, nih ada satu kunci yang penting dalam mudik ini. Ajal kita tuh sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak tahu nih, apakah mudik itu menjadi pulang kampung atau malah pulang ke alam yang lain. Tidak sedikit yang di perjalanan itu ternyata wafat. Kita tahu sendiri ya, ada yang di jalan, ada yang baru sampai, ada yang berbagai cara kematian datang. Oleh karena itu harus benar-benar niat. Niat untuk memuliakan orang tua, niat silaturahim, niat untuk menimba ilmu, niat untuk memberikan manfaat. Harus niat-niat yang baik dan Oke. ikhlas, bukan untuk ria, bukan untuk pamer Oke. kekayaan, bukan untuk pamer jabatan, atau yang bersifat duniawi, itu tidak jadi pahala. Harus mencari keridhaan Allah. Dan yang kedua, sepanjang dari awal berangkat di perjalanan sampai pulang, hanya kebaikan yang kita lakukan. Karena tidak ada bahagia dalam perbuatan dosa, maksiat. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Dan amal soleh tadi ikhlas dan di jalan yang benar. Makanya oleh-oleh terbaik bagi saudara kita di kampung itu adalah bagaimana keindahan akhlak kita. Tidak ada gunanya kita pulang kampung dengan segala dibawa, tapi akhlaknya jelek, ibadahnya jelek, malah orang dapat beban dari kehadiran kita. Orang di tempat mudik itu hanya merasa bahagia dengan kehadiran kita kalau kita berakhlak baik, kalau hati kita baik. Tapi kalau datang dengan tengil, takabur, egois, norak, galak, iri dengki, dan tidak jujur, maka tidak membawa kebaikan. Oleh karena itulah, luruskan niat dan usahakan perjalanan mudik ini sepenuhnya dijalani dengan sesuatu yang baik-baik saja. Baru akan bahagia dan berkah.
Oke. Gim, kemudian Idul Fitri ini kan tidak jarang dijadikan oleh masyarakat ya ajang untuk unjuk diri, katakanlah pamer begitu ya, ada yang pamer ini itu. Nah, bagaimana kemudian kita bersikap dan menempatkan diri agar kita bisa terjaga dari keinginan untuk memperlihatkan hal-hal yang baru kepada orang lain yang malah akan menyakiti atau tidak membawa berkah pada saat Idul Fitri. Ya, kalau boleh pesan sih, jangan tengil. Tengil itu T-nya takabur. Jangan petantang petenteng. Karena semua harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, populasi itu bukan tanda kesuksesan. Itu tanda beratnya ujian. Semua itu cuman casing. Orang-orang yang tidak punya iman, penjahat juga banyak yang diberi casing lebih bagus. Dan kalau sudah dibuka oleh Allah, siapa diri kita, Oke, kita akan jadi baik, ketahuan makhluk menjijikan. Jangan takabur. baik, baik. Jangan Dua, takabur ya. Oke, ya, boleh oke. terus. Nanti kita lanjutkan lagi dialog kita pemirsa. Pemirsa, saya masih bersama dengan Gim. Tadi kita lihat pantauan hilal dilakukan di beberapa titik. Kemudian kita juga melihat bagaimana hilal ini dijadikan salah satu metode untuk menentukan satu Syawal. Bagaimana kemudian kita menempatkan diri ketika ada perbedaan dalam menentukan satu Syawal atau Idul Fitri. Sebagai masyarakat, kita orang awam, kalau ada perbedaan pendapat dari orang yang berilmu, yang pertama jangan banyak komentar. Dah ilmu dikit, banyak komentar, nanti nambah masalah. Ya, apalagi marah-marah dan emosional tidak boleh. Yang kedua, sebaiknya kalau ada perbedaan pendapat, kita belajar. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Nah, jadi paham. Yang ketiga, kita pilih mana yang paling kita yakini. Dan yang keempat, hormati pilihan saudara kita yang lainnya. Dan yang kelima, doakan supaya semua diterima oleh Allah. Dah, begitu saja. Oke. Kemudian bagaimana kita menyambut Idul Fitri agar puasa kita selama sebulan ini tidak menjadi sia-sia. Ketika saat Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan khususnya dalam menjaga silaturahmi dengan semuanya? Jadi silaturahim itu intinya adalah kebersihan hati. Kalau orang hatinya baik, bekal nyaman silaturahim itu. Karena orang yang hatinya baik itu, dia akan nyaman. Dan orang lain pun akan nyaman bersama dengannya. Tapi kalau hatinya penuh penyakit, kita tidak nyaman dengan diri kita, maka yang lain pun tidak akan nyaman. Nah, tadi sudah dibahas tengil ya, tambahkan dikit, T-nya takabur. Jangan sombong lah, karena topeng. Kalau dibuka juga topeng kita tidak ada yang menghargai kita. Yang tepat itu tawadu, rendah hati. Orang rendah hati itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Siapa tahu lebih kuat ibadahnya, lebih berbakti ke orang tua, lebih banyak tobatnya. Pokoknya jangan meremehkan orang. Dua, E-nya egois. Jadi yang membuat kita tidak bahagia itu egois. Selalu ingin untuk mendahulukan diri. Di jalan egois jadi masalah. Betul tidak? Makanya solusi dalam Islam itu orang yang hatinya baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Senang mengalah untuk kebaikan bersama. Baik. Sepanjang mengalahnya ini menjadi positif. Terusin dikit lagi. Halo? Ya, silakan Ya. E-nya egois. Kebalikannya adalah senang memberi manfaat. Bahagia itu dengan berbagi, bukan dengan mengumpulkan. Tiga, N. Jangan norak. Orang yang suka pamer itu tidak bisa bahagia. Dia tegang terus menderita karena takut tidak dipuji. Padahal orang bahagia itu justru dengan ikhlas. Senang memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Tidak peduli orang tahu atau tidak tahu, berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, memuji atau tidak. Itu mah perkara remeh-temeh. Oke. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu dan Allah suka. Inilah bahagia. Bagi yang ingin kelihatan kaya, keren, apalagi pinjam ini, pinjam itu, nyicil ini, Oke. itu tidak ada bahagianya. Baik. Asli. Baik, Nah, baik, baik. Terima kasih Gim atas nasihatnya, kemudian juga
ini mudah-mudahan menjadi momentum ya bagi kita umat Islam menyambut Idul Fitri dengan tadi hal-hal yang AA sebutkan, Baik, tidak boleh jadi contoh pamer, baik tidak boleh aja lah sombong, gitu. begitu ya, dan manfaatkan momen Idul Fitri untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Terima kasih AA sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, assalamualaikum, sehat selalu AA.